Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 7 ayat 6 dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 14. Hal yang dikuduskan dan berharga dan jalan yang benar. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu pada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan suatu ajaran Yesus ya, berkaitan dengan bagaimana kita mesti menghargai hal yang kudus dan berharga. Serta Yesus menyampaikan semacam sebuah bentuk keprihatinan atau antisipasi kepada para pendengarnya pada waktu itu untuk senantiasa berjuang memasuki pintu yang sempit. Apa maknanya? Yang pertama berkaitan dengan hal yang kudus dan berharga. Yesus melarang, janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing. Jangan kamu lemparkan mutiaramu kepada babi. Mungkin kedua binatang ini diangkat bukan berarti bahwa Yesus itu membenci binatang ya. Allah menciptakan hewan ya. Dengan demikian tentunya hewan itu pada hakikatnya adalah baik ya, untuk mengisi bumi ini, untuk menjadi untuk menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dan oleh karena itu dia diciptakan tentu dalam keadaan yang baik. Tetapi dia diangkat dalam arti bahwa hal yang kudus itu atau yang berharga jangan diberikan kepada anjing dan babi. Mau menjelaskan bahwa diri kita itu sangat berharga ya di hadapan Tuhan. Kudus dan mulia. Dan oleh karena itu, diri yang kudus dan mulia ini perlu dijaga dengan baik. Jangan menjadikannya sebagai barang tontonan orang atau publik. Apalagi yang ditonton itu adalah, ya dalam arti ini mungkin lebih negatif ya, ya bentuk tubuh kita dan sebagainya. Dan juga mungkin kita menjual tubuh kita untuk suatu pekerjaan yang tidak baik ya, atau harga diri kita dijual sedemikian rupa hanya untuk mendapatkan apa yang menjadi kehendak kita atau keinginan kita. Di sini mungkin kita berbicara tentang hal yang umum ya, berkaitan dengan hal itu. Mungkin ada alasan lain, tetapi yang pasti bahwa Yesus mengajarkan kita untuk jangan melakukan itu, atau jangan memberi barang yang kudus kepada anjing atau melemparkan mutiaramu kepada babi. Mungkin kalau kita lebih dalam berbicara tentang iman kita ya, iman kita itu jangan dijual sedemikian murah ya, karena jaminan pekerjaan, jaminan jabatan, dan sebagainya ya. Sekali kita percaya kepada Tuhan yang adalah penyelamat kita, Yesus Kristus, bawalah itu sampai pada kita mengembuskan nafas terakhir di dunia ini. Dan hal ini ditegaskan oleh Yesus ya,
segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Nanti kan, kalau kita menghargai tubuh kita, tentu dengan sebuah kesadaran iman ya, tentu hal yang kita lakukan itu adalah perbuatan-perbuatan baik. Kita tidak menghakimi sesama, kita tidak menjelek-jelekan sesama, tetapi menuntun kehidupan bersama itu menuju kebaikan bersama. Dan juga Yesus mengajarkan harus ada sebuah kesadaran bahwa kamu melakukan yang jahat pada orang, maka kamu pun akan mendapatkan yang jahat. Tapi Tuhan mengajak kita untuk lakukanlah sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu. Dalam arti ini bahwa lebih pada pemahaman perbuatan baik, mengasihi sesama, lalu kemudian ya membangun hidup bersama, bekerja bersama, dan sebagainya. Yang semuanya itu akan dibalaskan kepada kita. Entah apalah bentuk balasannya, yang pasti bahwa Allah itu senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika Yesus mengungkapkan masuklah melalui pintu yang sesak itu, mungkin di sini mau menggambarkan begini. Yesus sendiri ya sudah melalui salibnya sudah menyiapkan keselamatan objektif ya bagi manusia. Siapa saja boleh memasuki ruangan itu, pintu sempit itu. Untuk masuk ke dalam memang sangat susah. Maka dari pihak kita sebagai manusia perlu ada apa yang kita sebut dengan keselamatan subjektif. Dalam arti ini, Yesus yang sudah menyampaikan ajarannya dan memberikannya, mempercayakannya kepada gereja, dan gereja mengajarkan itu kepada kita. Jadi apa yang diajarkan oleh gereja, setidaknya itulah yang kita lakukan. Kita percaya bahwa ajaran gereja itu tidak ada yang menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Allah, kehendak Yesus sendiri. Dan oleh karena itu meskipun ajaran itu susah dan sulit untuk dilakukan, tetapi atau di luar logika kita, tetapi itulah iman kita. Misteri Allah itu tidak bisa dikategorikan dalam logika kita, manusia yang sangat terbatas ini ya. Jadi karya Allah itu, Allah berkarya itu di luar kemampuan berpikir kita, di luar kemampuan logika kita. Oleh karena itu ya, gereja senantiasa mengajarkan umatnya atau kita semua ya untuk beriman teguh kepada Allah, merefleksikan, merenungkan apa yang menjadi sabda Allah, apa yang menjadi kehendak Allah ya, yang mesti kita lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, keselamatan subjektif itu ya itu tadi, mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh gereja ya kepada kehidupan ini. Kita menunjukkan ajaran itu dalam kehidupan nyata. Dan oleh karena itu ya, kalau kita dengan kesadaran iman tadi melakukan hal itu, sudah pasti kita akan memilih jalan yang sempit itu. Karena kita sadar bahwa jalan yang sempit itulah menuju keselamatan. Tetapi kalau kita hidup hanya setengah-setengah dalam cahaya yang samar-samar, tentu kita akan memilih jalan yang lebih lebar ya. Tetapi jalan yang lebih lebar tadi dikatakan oleh Yesus itu ya, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi jalan lebar itu menuju kebinasaan ya, sehingga banyak orang yang masuk melaluinya ya. Karena tidak ada kesadaran tadi, karena tadi keinginan itu ya, itu pintu yang lebar, ayo kita ke sana. Jadi tidak mampu mengendalikan diri gitu. Jadi perbuatan baik kita itu sekiranya itu menyadarkan kita juga bahwa Allah menghendaki itu, sehingga ketika kita memilih pintu, kita akan senantiasa berada dalam sebuah pilihan yang tepat ya. Kita bisa memasuki pintu meskipun dia sempit, tetapi mempunyai makna keselamatan, kehidupan, daripada pintu yang lebar ternyata itu adalah sebuah jebakan. Hingga kita masuk ke dalamnya ternyata kita memasuki kebinasaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Matius ini kalau kita menarik pesannya untuk kita, bahwa penting sekali bagi kita untuk menjaga diri kita ya. Harga diri kita itu sangat berharga, sangat mulia. Dan juga kita senantiasa diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan yang diajarkan oleh gereja,
dan juga senantiasa mempraktekkannya itu dalam kehidupan nyata. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan seluruh jiwamu, dan juga kasihilah sesamamu manusia. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.